Tantangan yang dihadapi awal-awal budidaya ya, tentunya kita harus memperdalam ilmu. Kita harus mengetahui ilmu tentang budidaya lebah, mulai dari penggolongan, jenis-jenis lebah, terus bagaimana perawatannya, bagaimana perilakunya, sifatnya. Nah, setelah kita dapat ilmunya, baru kita ke tahap yang lain. Nah, itu tantangan pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdhani. Saya ketua dari kelompok Tani Hutan Gulir Karya yang beralamat di Kampung Lewilayung, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Gulir Karya ini membidangi budidaya lebah dan budidaya jamur jeram. Awal mula dari munculnya atau berdirinya kelompok Tani Hutan Gulir Karya ini didasari dari pengalaman saya, yaitu berlatih budidaya lebah madu di KTH Bina Lestari Ciamis. Nah, pada masa itu tahun 2021 kita berangkat naik bis dari Koramil Sukaraja hingga tiba di Ciamis. Kita menghabiskan waktu sekitar 5 hari. Mulai setiap hari itu kita belajar bagaimana budidaya lebah madu trigona atau lebah madu kelanceng. Nah, setelah pulangnya dari sana, saya langsung mempraktekkan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat secara sederhana terlebih dahulu. Di halaman belakang saya tata untuk vegetasi, menanam bunga. Lalu setelah bunga-bunga muncul, saya memberikan diri untuk membeli koloni, yaitu koloni lebah trigona jenis Lepisep. Itu yang pertama kali saya budidayakan di Gulir Karya ini. Seiring berjalannya waktu, dari satu jenis lebah trigona Lepisep, lalu saya mendatangi dinas terkait, yaitu dinas atau cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Kabupaten Sukabumi untuk konsultasi mengenai budidaya lebah madu dan pengembangan lainnya di budidaya lebah. Dan ternyata diarahkan untuk membentuk kelompok tani hutan di kampung saya, ya di tempat saya ingin membudidayakan lebah madu ini. Didorong oleh dinas, diberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan akhirnya dibentuklah KTH Gulir Karya ini bersama-sama dengan masyarakat di Kampung Lewilayung, Desa Sukamaju ini. Setelah terbentuknya ke kelompok KTH ini, kami bekerja sama dengan anggota kelompok mengembangkan lebih lanjut mengenai budidaya, dan sekarang kita masuk atau mengembangkan juga budidaya jamur jeram begitu. Selanjutnya dari tahun 2022 saya diberitahu oleh dinas terkait oleh penyuluh saya, yaitu Ibu Wina, untuk daftar petani milenial Jawa Barat. Nah, saat itu saya sedang mengikuti pelatihan dan langsung didaftarkan menjadi petani milenial Jawa Barat. Di informasi saya mengikuti alur-alurnya, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti sosialisasi tentang bantuan-bantuan, dan akhirnya saya mendapatkan bantuan dari petani milenial Jawa Barat dan bisa mengembangkan bisnis lebah di Gulir Karya ini. Tantangan yang dihadapi awal-awal budidaya ya, tentunya kita harus memperdalam ilmu. Kita harus mengetahui ilmu tentang budidaya lebah, mulai dari penggolongan, jenis-jenis lebah, terus bagaimana perawatannya, bagaimana perilakunya, sifatnya. Nah, setelah kita dapat ilmunya, baru kita ke tahap yang lain. Nah, itu tantangan pertama kali. Lalu tantangan selanjutnya yaitu lahan. Ya. Di Gulir Karya ini banyak sekali atau mayoritas masyarakat di sini adalah petani. Nah, pertanian di sini masih berkegantungan kepada
pestisida kimia yang itu kurang bagus untuk budidaya lebah. Itu tantangannya. Yang selanjutnya dari lahan kita ke pengadaan koloni. Ya, untuk pengadaan koloni pada waktu itu masih sulit di Sukabumi. Untuk koloni-koloni kita sulit mencari koloni bagus untuk unggulan di Sukabumi. Adapun dari luar itu sangat jauh jaraknya, seperti dari Ciamis, yang tempat saya berkunjung dan berlatih di sana. Nah, yang selanjutnya dari segi vegetasi di sini sangat kurang. Kita hanya mengandalkan tanaman-tanaman yang ada pada awal budidaya itu, dan dibantu dengan adanya hutan rakyat yang ada di sekitar Kampung Lewilayung ini. Oke, solusi dari tantangan-tantangan tersebut ya, yang pertama untuk lahan, saya upayakan dulu lahan pribadi yang ada di halaman belakang rumah. Itu saya tanam bunga-bunga ya yang menghasilkan serbuk sari, nektar, atau propolis atau getahnya lah. Lalu tantangan yang kedua, solusinya untuk pengadaan koloni, kita berupaya untuk membuat kotak budidaya sendiri. Ya, seperti ada di sebelah kanan saya, ini hasil dari pembuatan anggota dari Gulir Karya. Nah, begitu. Lalu untuk koloninya kita berburu ke hutan langsung, karena jenis lepisep ini memang endemik ya di wilayah Jawa, dan mungkin banyak sekali dijumpai di Indonesia seperti itu. Lalu untuk pengadaan vegetasi ya kita berupaya mulai dari pembuatan bibit sendiri, benih, mulai dari penyemaian hingga kita penanaman dan perawatan untuk tanaman tersebut. Nah, begitu. Untuk pengembangan lainnya yaitu mulai dari pengemasan produk seperti yang ada di sebelah kanan saya. Ini ada yang varian 100 mili yang kecil, ada varian yang 250 mili yang agak besar, dan ini ada madu sarang jenis Apis cerana. Nah, untuk produknya sendiri kita sudah tersertifikasi halal dan PIRT. Lalu untuk mereknya itu sudah hak cipta. Nah, untuk pemasaran sendiri kita awal itu jual langsung ke konsumen, ya, door to door. Nah, untuk saat ini kita dibantu pengembangan untuk marketplace ya, atau secara online, mulai dibantu pelatihan dari Dinas Kehutanan, dari petani milenial, juga dari DKUKM Kabupaten Sukabumi dan PLUT Kabupaten Sukabumi. Nah, sekarang madu Gulir Karya ini bisa dipesan melalui Shopee, terus ada TikTok Shop, lalu ada WhatsApp Busines, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Untuk pengembangan budidaya lebah madu dan produksi madu di Sukabumi, kita bekerja sama dengan Asosiasi Perlebahan Indonesia Kabupaten Sukabumi dan KTH Cisepan Bipam. Itu membangun wisata edukasi madu di KTH Cisepan Bipam yang letaknya di Kampung Cisepan, Desa Wangurja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Untuk data update per 31 Juli 2023 hari ini, itu ada sekitar 160 kotak koloni lebah lepisep, dan insya Allah akan terus bertambah mulai dari koloninya dan juga jenis lebahnya. Kita akan bervariasi di sana. Buat teman-teman milenial Sukabumi, jangan takut untuk berbisnis, jangan takut untuk berkarya. Yuk, mari kita lestarikan alam sambil berbisnis dengan budidaya lebah madu. Peran pemerintah di Kabupaten Sukabumi sangat mendukung, mulai dari Dinas Kehutanan Wilayah 3 Kabupaten Sukabumi,
DKUKM Kabupaten Sukabumi, PLUT Kabupaten Sukabumi, dan petani milenial Jawa Barat sangat mendukung buat teman-teman milenial maju menjadi petani yang sukses. Petani milenial Jawa Barat tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Mahkota Sukabumi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.